kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan media. Sangat luar biasa dukungan kalian kepada tim 9 utamanya terkait dengan penanganan perkara X Jampisus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik Polda dan Kortas, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini, mungkin kurang lebih. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita ikuti bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan Sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin X Jampisus Eva harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktik peradilan setelah KUHP yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai Prukis hari ini penanganan perkara mantan Jampisus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga terbitlah sprindik TPPU. Nah, ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya. Bahwa Kejaksaan Agung selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Nah, kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di Pisus. Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Jampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum, karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jampisus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan, yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Karena menurut Undang-Undang 31/19, korupsi adalah
perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Jampisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri penyerahan dari Polda Metro. Nah, yang menjadi penting adalah di Lingkup yang baru kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam penanganan kasus ini. Nah, nanti progres selanjutnya akan kita sampaikan. Pas sprindik TPPU yang baru, Bapak, kalau satu alasan dikeluarkannya sprindik baru itu untuk menyelidiki emas sama uang yang ada di Sentul ya. Apakah sudah ada indikasi dua temuan itu ada perkara lain di luar dari 3 perkara yang dilimpahkan ke Menteri? Kalau bicara ada perkara lain mungkin dugaan-dugaan. Nah, oleh karenanya penting sprindik TPPU itu jika nanti di kemudian hari akan ditemukan barang-barang yang lain. emang itu sprindik TPPU untuk mengusut siapa Pak? Pak ex Jampitsus atau seperti apa? Detail perkara? Ya, seperti pertanyaan kalian itu loh. Pak, dari 4 sprindik Iya. berarti Pak F ini tersangkanya di yang sprindik Asabri ya? Nah, ini kembali ke 3 perkara yang dilimpahkan oleh teman kita dari Kortas dan Polda. Nah, kami menyadari pada saat itu ruang untuk melakukan serangkaian penyidikan kan tidak begitu luasa, akhirnya diserahkan kita. Iya. Setelah kita asesmen 3 perkara itu agar menjadi terang, kita kolaborasikan dengan barang bukti yang ada. Nah, akhirnya dengan perkara itu kita sinergiskan alat buktinya biar perkaranya menjadi terang dan di penyidik kejaksaan akan lebih leluasa mengembangkan, maka terbitlah sprindik TPPU. Nah, bisa jadi dugaan-dugaan itu ke depan jika ada ditemukan mungkin dalam penggeledahan mungkin ke depan bisa digunakan ini. Bapak, untuk pemeriksaan Pak Febri sendiri dilakukan tetap di Gedung Bundar atau seperti apa Pak? Nanti akan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung. Rencana pemanggilan Pak, rencana pemanggilan jam berapa? Kalau rencana pemanggilan kan jam 9. Iya. Nah, nanti kita tunggu beliau hadirnya jam berapa. Hingga Kita saat tunggu. ini belum datang ya Pak? Belum. Pak, tapi pemeriksaan Pak Febri sebagai tersangka itu sudah pernah dilakukan atau Tersangka yang dari Kejaksaan belum. kasus? Itu dari kepolisian. Oke, berarti belum ada sebagai tersangka setelah dilimpahkan Dari perkaranya ke 4 kejaksaan. sprindik itu Pak yang dikeluarkan kejaksaan berarti kan statusnya belum? Ya belum. Makanya kan bisa sampaikan. Untuk kepentingan hukum harus diperiksa yang bersangkutan dulu sebagai saksi. Jadi semua dari 4 sprindik masih Satu ya Pak? Iya, sementara ini. Oke. Kecuali yang ditetapkan oleh Iya. kepolisian. Siap, Pak. 3 sprindik yang awal itu juga sebagai saksi Pak berarti. Iya. Pemeriksaan pertama ini. Belum ada yang tersangka? Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau keempatnya Pak? Sementara yang 4 sambil jalan yang 3. Sebagai? Yang 1 kan sudah tersangka. Oke. Dugaan Asabri dan TPPU. Dari teman kita penyidik sudah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi, mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini, kita undang dia sebagai tersangka karena berkasnya sudah kita terima. Nah, karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka merujuk pada sprindik dari Kortas. Kenapa diperiksa? Kita pastikan betul enggak yang bersangkutan ini perkara yang pernah ditangani untuk memastikan bahwa dia pernah diserahkan oleh tim penyidik. Nah, setelah itu kita pelajari di asesmen alat buktinya dari 3 perkara itu kan ada TPPU semua. Bisa jadi TPPU yang kita terbitkan ini akan masuk di sini nanti. Berarti untuk hari ini statusnya saksi ya Pak? Iya. Panggilannya. Iya. Pak, berarti tapi kalau Dorito kan kemarin sempat pakai rompi pink. Nah itu gimana Pak? Apa masih saksi apa tersangka itu? Pak? Itu perkara dari Kortas kan. Untuk perkara yang ini masih saksi. Tapi kemarin dia sudah hadir.
Pak, Hari Rabu kemarin. pemeriksaan yang kemarin Pak Febri kan alasannya alasan kesehatan. Iya. Boleh diinformasikan lebih lanjut alasan kesehatan itu sakit yang seperti apa Oh, ya Pak? tanya yang bersangkutan karena itu apa ya, termasuk privasi. Berarti proses etiknya menunggu pidananya ya Iya, Pak? iya. Pak, dari kemarin kan dengan keterlibatan Pak FA ini kan sampai detik ini pun pihak Kejaksaan Agung belum ada pernyataan permintaan maaf. Apakah sudah ada arahan dari Pak pimpinan Pak JA itu untuk menyampaikan permintaan maaf atas keterlibatan Pak FA ini karena adanya dugaan lalai sehingga akhirnya terlibat dalam kasus korupsi? Itu untuk selanjutnya nanti saja ya, mohon maaf semuanya karena kita masih ada acara lagi. Pastinya akan kita sampaikan progresnya, termasuk yang kemarin sudah kita sampaikan press release secara tertulis. Pak, izin Intinya kita tetap menangani secara profesional, sinergis dengan Polda, Kortas. Bahkan kemarin ada supervisi dari KPK juga, Komisi Kejaksaan. Pak, hari ini apakah ada fakta baru atau dari Oh itu yang diberi Tapi kenapa nggak pernah kelihatan Pak kalau Udah cukup ya, itu nanti aja. Nanti kan dia yang bersangkutan Febri kenapa dipanggil. nggak pernah kelihatan? Oke rekan-rekan, karena Iya. acara mau lanjut sesuai Iya. kesepakatan Nanti udah lebih waktu dari perkembangan. Pak, update yang lain, ini Pak. berapa kali mangkir baru dijemput paksa Pak? Penegasan kembali. Kalau pasal 28 KUHP, sekali dipanggil nggak datang, silakan. Yang kedua, panggilan kedua datang, penyidik memohon bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk menghadirkan. Itu waktunya, temponya berapa lama Pak? Apa? Tempo waktunya? Dari mangkir yang kedua. Mangkir kedua. Sesuai ketentuan ya, kita memang kan melihat kondisi ya. Tapi pastinya di pasal 28 KUHP, panggilan kedua tidak datang, penyidik bisa mohon bantuan untuk menghadirkan. ya. Baik, oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi semuanya masih saksi empat-empatnya kan? Sprindiknya, 4 sprindik itu saksi. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan keterangan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudy Margono. Dan pada intinya di hari ini juga Kejagung ini melantik 5 pejabat baru, termasuk salah satunya ada Asep Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung. Kemudian di antara lainnya ada Leonard Ebenezer Simanjuntak selaku Jampidum, kemudian ada Kuntadi selaku Jampitsus, Harley Siregar selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, dan Patris Yusrian Jaya selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Dan dalam keterangan persnya kepada media, tadi Jamwas atau Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudy Margono menyampaikan pihaknya ini masih mendalami kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Selain itu juga telah melakukan asesmen barang bukti soal dugaan TPPU yang dilakukan oleh Febri, kemudian juga melalui sprindik baru nomor 3 ini untuk memastikan barang bukti yang telah didapatkan digeledah akan menjadi pertimbangan sendiri. Dan dalam keterangan persnya pada hari ini juga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mengatakan akan memanggil kembali ex-Jampitsus di mana statusnya saat ini menjadi saksi, dan apabila kemudian ex-Jampitsus ini tidak hadir dalam pemanggilan pada sore nanti, maka pihak Kejaksaan Agung dapat menjemput secara paksa. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Nusantara TV. Saya Helmut Timothy, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.